Menghidupi keluarga dengan berjualan barang bekas, siapa sangka anak kecil bernama Rangga ini menjadi tulang punggung keluarganya. Ia tinggal berdua dengan sang ibu yang tengah berjuang melawan penyakit di rumah sakit. Seringkali, barang rongsokan yang Rangga kumpulkan dihargai lebih oleh pemilik tempat pengumpulan karena kegigihan dan ketekunannya. Bos tersebut kerap memberikan tambahan upah sebagai penghargaan atas kerja kerasnya. Tetangga dan orang-orang yang mengenalnya merasa iba. Di usia yang seharusnya ia habiskan untuk bermain dan menikmati masa kecil, Rangga justru mengorbankan semuanya demi membantu ibunya. Setelah mengumpulkan cukup uang, Rangga pergi ke pusat perbelanjaan. Ia ingin mengganti jam tangan milik ibunya yang dulu dijual demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jam tangan itu merupakan pemberian neneknya, dan Rangga bertekad untuk menghadirkan kembali kenangan itu bagi ibunya. Saat kembali ke rumah sakit, ia mendengar ibunya berbicara di telepon. Percakapan itu membuat Rangga terkejut dan sedih. Rupanya, keluarga besar sang ibu mendesaknya untuk kembali ke rumah mereka dan meninggalkan Rangga di panti asuhan. Hal ini dipicu oleh kenyataan bahwa Rangga adalah anak dari pria yang sangat dibenci oleh kakeknya. Namun, Rangga berpura-pura tidak mengetahui apa yang terjadi. Sang ibu, yang tak ingin membuat Rangga bersedih, segera menyeka air matanya dan tersenyum padanya. Hari itu ternyata adalah ulang tahun ibunya. Rangga memberikan jam tangan baru sebagai hadiah. Melihat pengorbanan putranya yang begitu besar, sang ibu tak kuasa menahan air mata. "Ibu minta maaf, Nak. Ibu merasa telah membuat hidupmu menderita," ucap sang ibu. "Tidak, Bu. Hidupku justru bahagia karena ibu. Aku akan bekerja keras demi kesembuhanmu," jawab Rangga sambil memeluk ibunya penuh kasih sayang. Namun, diam-diam Rangga memutuskan untuk menghubungi keluarga ibunya melalui ponsel. Ia meminta mereka menjemput ibunya dan berjanji akan meninggalkannya agar sang ibu bisa mendapatkan perawatan dan kehidupan yang lebih baik. Rangga menulis sepucuk surat, yang ia tinggalkan di samping tempat tidur ibunya. Dalam surat itu, ia memohon kepada ibunya untuk tidak khawatir dan berjanji akan kembali suatu hari nanti setelah sukses. Setelah membaca surat tersebut, ibunya panik dan berlari keluar rumah sakit untuk mencari Rangga di tengah hujan deras. Ia terus memanggil nama putranya dengan harapan semua itu hanyalah mimpi buruk. Namun, Rangga telah pergi, meninggalkan ibunya demi masa depan yang lebih baik untuk keduanya. Melihat kondisi putrinya yang semakin memburuk, kakek Rangga bersama ajudannya memutuskan untuk membawa ibu Rangga kembali ke rumah sakit. Meski tubuhnya lemah, ibu Rangga tetap berusaha mencari Rangga, menyeret dirinya di jalanan dengan harapan bisa menemukan putranya. Namun, sejak itu, ia kehilangan jejak Rangga. Setelah 20 tahun, ibu Rangga sembuh dari penyakitnya dan kembali memimpin perusahaan yang diwariskan oleh ayahnya. Meskipun telah lama berlalu, ibu Rangga tetap berusaha mencari dan menemukan anaknya. Kini, Rangga yang sudah dewasa, tampak sukses dengan kekasih cantik yang berhasil ia dapatkan. Ternyata, pesonanya mampu menarik hati putri bosnya sendiri. Setelah menjalin hubungan selama 2 tahun, mereka sepakat untuk menikah. Rangga diminta untuk menemui keluarga Eci, dan Eci pun bertanya tentang mahar yang telah Rangga persiapkan. Rangga yang yakin akan masa depannya dengan Eci, berusaha meyakinkannya bahwa ia tak akan mengecewakan. Namun, siapa sangka, Eci hanya memanfaatkan Rangga. Setelah berhasil mendapatkan sertifikat rumah Rangga, Eci berniat untuk meninggalkannya karena status Rangga yang dianggapnya miskin dan bodoh. Sementara itu, ibu Rangga masih mengenakan jam tangan pemberian Rangga yang dulu. Suatu hari, sekretaris pribadi ketua perusahaan datang untuk menemui ibu Rangga dengan membawa sebuah map. Setelah melihat resume yang ditulis tangan, ibu Rangga terkejut. Resume tersebut milik Rangga, yang bekerja sebagai buruh di pabrik mereka. Ibu Rangga pun merasa lega dan bersyukur, akhirnya menemukan putranya kembali. Ibu Rangga terlihat sangat bahagia, dan sang ketua perusahaan meminta supir untuk menghentikan mobilnya. Wanita yang baru saja membeli produk di toko Rangga pun meminta izin untuk memborong barang tersebut. Ketika Rangga berterima kasih, ia terkejut melihat jam tangan yang wanita itu kenakan, yang sangat mirip dengan jam tangan pemberian ibu. Rangga pun mencoba menghentikan wanita itu dan meminta agar uang yang ia terima tidak terlalu banyak. Namun, wanita itu melaju dengan mobilnya, dan Rangga tidak bisa mengejarnya.
Wanita itu kemudian teringat bahwa Rangga pernah membuatkan kue untuknya, dan ketika mencicipi kue yang mirip dengan buatannya, ia memutuskan untuk kembali mencari Rangga. Setelah kembali ke tempat Rangga biasa berjualan, ibu Rangga terkejut karena Rangga sudah tidak ada lagi. Mereka bergegas mencarinya, dan ternyata hari itu ada acara peresmian pabrik milik kekasih Rangga. Ibu Rangga pun hadir di acara tersebut dan meminta para ajudannya untuk memeriksa semua karyawan. Pada acara tersebut, kekasih Rangga mengumumkan bahwa pria yang selama ini mendukung kesuksesannya adalah Dodi, putra rekan bisnis keluarga Eci. Ibu dan Rangga terkejut mendengar pengakuan tersebut, dan Rangga merasa sangat kecewa. Ia merasa pengorbanannya selama ini hanya dimanfaatkan, dan hati Rangga hancur saat mengetahui bahwa perjuangannya untuk membangun masa depan bersama Eci ternyata dirampas oleh Dodi. Rangga merasa sangat kecewa dan bingung saat mengetahui bahwa dirinya benar-benar dimanfaatkan oleh Eci dan keluarganya. Meskipun berusaha meyakinkan dirinya, Rangga semakin terpojok oleh perlakuan buruk dari orang-orang terdekat dan keluarganya. Eci memintanya untuk meminta maaf dan memohon pada dirinya dan keluarganya, tetapi Rangga menolak dan malah mengungkapkan kekecewaannya. Hal ini membuat Dodi marah besar, dan Eci pun menamparkan wajah Rangga di hadapan semua orang. Eci dengan sinis mengatakan bahwa Rangga hanyalah seorang pria miskin tanpa keluarga, dan selama ini mereka hanya memanfaatkan uangnya. Ibu Rangga yang mendengar perlakuan kasar terhadap anaknya merasa sangat marah, namun ia dihalangi oleh sekretaris ketua perusahaan. Di tengah ketegangan itu, Eci memutuskan untuk memeriksa hasil tes DNA yang telah mereka kirim untuk memastikan hubungan darah Rangga dengan ibu kandungnya. Namun, Dodi semakin mempermalukan Rangga, bahkan mengancam untuk menghancurkannya jika ia tidak memohon kepadanya. Dodi juga mengungkapkan bahwa ia dan Eci sudah melakukan hubungan intim di rumah yang dibeli Rangga, dan bahkan mengancam untuk menunjukkan video yang direkamnya. Rangga merasa sangat direndahkan dan tidak dapat melawan, meskipun ada teman yang masih peduli padanya. Dalam kondisi terpojok, Rangga dipaksa untuk berlutut dan memohon ampun, sementara Dodi mengancam untuk mengusirnya jika ia menolak. Namun, Rangga tetap menunjukkan sikap keras kepala meskipun ia tidak bisa melawan kekuatan Dodi dan bawahannya. Di saat yang sama, ibu Rangga akhirnya menerima kabar dari hasil tes DNA bahwa Rangga memang adalah putra kandungnya. Ia segera bergegas ke tempat itu untuk menyelamatkan anaknya, namun terlambat, karena Eci sudah melakukan tindakan kejam terhadap Rangga. Dalam kebingungannya, ibu Rangga tiba-tiba menarik pistol dan mengancam Eci dan keluarga Dodi, membuat mereka terkejut. Semuanya menjadi lebih jelas bagi Rangga saat ia menyadari bahwa wanita yang dihadapannya adalah ibu kandungnya yang sudah lama ia cari. Meski Dodi berusaha untuk mengancam dan menghancurkan keduanya, ibu Rangga dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak takut pada Dodi atau keluarganya. Kejadian itu semakin dramatis ketika salah satu anggota keluarga Dodi menerima telepon yang mengabarkan masalah besar di pabrik milik Dodi dan Eci. Pria tua itu memerintahkan asistennya untuk mencatat hal-hal penting yang harus diingat, karena mereka sedang mempersiapkan diri untuk mengunjungi pabrik baru milik Ratna. Tiba-tiba, seorang pria tua datang dengan wajah marah. "Hei, wanita tua, berani-beraninya kau meminta ayah dan pamanku datang ke pabrik ini," kata pria itu. "Ayah, untung kau datang," ujar seorang wanita tua, karena pria dan wanita tersebut memaksa untuk menuntut mereka atas kesalahan yang mereka buat sendiri. Pria tua itu semakin marah dan menyebut bahwa anak yatim piatu itu tidak seharusnya lahir ke dunia. Lalu, dia berusaha memukul Rangga dengan tongkatnya, namun rekan kerja Rangga segera menghalangi dan bertanya dengan tegas, "Apa hakmu memukul orang lain? Kalian bahkan tidak tahu apa masalah yang sebenarnya. Kalian tahu siapa aku, bukan?" Karyawan pabrik yang hadir pun ikut menantang pria itu, mempertanyakan haknya untuk memecat mereka. "Kalian pikir siapa kalian yang bisa memecat kami?" kata mereka. Mereka membenarkan ucapan rekan mereka bahwa kemajuan pabrik ini berkat kerja keras semua orang, bukan hanya karena kekuasaan pria tua itu. Namun, pria tua itu menunjukkan surat kuasa yang membuktikan bahwa dia memang memiliki kekuasaan di pabrik tersebut. Semua karyawan pun terdiam melihat bukti itu. Tapi, ibu Rangga tiba-tiba meminta pria tua itu untuk menghentikan tindakannya. Ia merampas surat itu dan merobeknya dengan marah, mengatakan bahwa pria tua itu hanyalah seorang karyawan biasa yang tak berhak mengancamnya.
Kau berani menghina kekuasaanku, ujar Ibu Rangga dengan penuh amarah. Situasi pun semakin memanas, dan Ibu Rangga dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Saat keadaan semakin memanas, seorang pria tua datang menghampiri mereka. Semua orang terkejut, termasuk Dodi, yang tak tahu pamannya datang ke pabrik tanpa memberitahunya. Mereka berpikir bos mereka datang untuk membela mereka, namun ternyata pria tua itu datang setelah menerima telepon dari pusat. Dodi, yang berharap pamannya akan membela, ternyata mendapati bahwa pria tua itu datang untuk membela pihak lain. Situasi semakin tegang ketika pria tua itu mengungkapkan bahwa dialah pemilik dan penguasa seluruh grup perusahaan, termasuk pabrik tersebut, yang membuat semua orang terkejut, terutama Rangga dan Ibu Rangga. Terkejut dengan apa yang dia lihat, pria tua itu tampak seperti terkena serangan jantung, tidak mampu berkata apa-apa. Suasana semakin tegang dan tampaknya keadaan akan semakin memanas. Semua orang terdiam dan bingung melihat kondisi pria tua itu, yang mengancam Ibu Rangga jika sesuatu yang serius terjadi pada keluarga mereka. Namun, pria tua lainnya justru menegaskan ancaman itu dengan menamparkan wajah pria tua yang sedang marah, membuatnya terjatuh ke lantai. Susah payah aku membangun pabrik ini, kau datang ingin menghancurkannya, katanya dengan marah. Eci yang menyaksikan kejadian itu tampaknya mulai ketakutan. Bos, bukankah dia itu bukan siapa-siapa? Ujarnya. Kemudian, sekretaris bersama para bawahannya datang membawa hadiah besar untuk orang-orang di sana. Ternyata itu adalah beberapa sertifikat C untuk rekan-rekan Rangga yang sudah banyak membantunya. Namun, Ibu Eci meremehkan hadiah itu, menyebutnya hanya kertas tak berguna. Coba paman lihat lagi, kau pasti salah. Mana mungkin ibu guru bisa jadi wanita yang berkuasa di grup WA? Ujar Ibu Eci, tidak percaya. Namun, Ibu Rangga dengan tegas menyatakan, terima kasih sudah banyak membantu putraku. Aku akan memberikan hadiah untuk kalian semua. Kemudian, dia memberi penghargaan kepada karyawan terbaik, memberikan kenaikan gaji dan bonus 200 juta. Ibu Rangga juga menjanjikan perawatan khusus untuk istrinya yang sakit. Ketika Eci dan keluarganya menyaksikan hal itu, mereka kembali meremehkan dan tidak menerima perlakuan baik dari Ibu Rangga. Dasar wanita tua tak tahu malu, lihat saja, aku akan membuatmu menyesal, ujar Eci dengan marah. Eci kemudian kembali memaki Ibu Rangga, bahkan mengancam akan membalas perlakuan Ibu Rangga. Pria tua itu kembali memaki Ibu Rangga, bahkan mengancam akan membalas perlakuan Ibu Rangga. Namun, pria tua itu, yang tampaknya marah mendengar ucapan rekannya itu, kembali memukul wajahnya. Rangga yang melihat kejadian itu tersenyum, namun Dodi semakin marah dan meminta pamannya untuk memberi pelajaran kepada Ibu Rangga yang sombong. Beraninya kau bicara begitu kepada ketua, katanya. Mendengar pamannya memanggil Ibu Rangga dengan sebutan ketua, Dodi pun ketakutan dan segera berlutut, memohon maaf. Semua orang yang ada di sana pun mulai takut dan meminta maaf kepada Ibu Rangga. Maafkan kami, ketua, mereka berkata, yakin bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Ibu Rangga kemudian memerintahkan agar mereka semua dipecat dari perusahaannya, dan menyuruh mereka segera pergi. Tunggu apa lagi? Cepat berdiri dan pergi dari sini, katanya dengan tegas. Eci yang tetap bersikeras meminta belas kasihan dari Ibu Rangga pun tak percaya bahwa Rangga adalah benar-benar putranya. Namun, Ibu Rangga dengan marah meyakinkan Eci bahwa Rangga adalah putra kandungnya. Eci pun terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Ibu Rangga kemudian menunjukkan bukti berupa liontin yang dia berikan pada Rangga ketika masih kecil sebagai tanda bahwa Rangga adalah putranya yang sejati. Ini adalah hati ibu, simpan baik-baik, kata Ibu Rangga. Setelah lebih dari 20 tahun, Rangga akhirnya dipertemukan kembali dengan ibu kandungnya dalam kehidupan yang lebih baik. Mereka berdua merasakan kebahagiaan yang tak terungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih sudah membaca ulasan ini. Jika kamu menikmati konten seperti ini, beri kami dukungan dengan menekan tombol like, membagikan ke teman-temanmu, dan jangan lupa untuk subscribe agar kami semakin bersemangat untuk menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Punya rekomendasi film lain untuk diulas? Tulis di kolom komentar ya.